suasana yang penuh dengan kebahagiaan, ternyata gambaran dan momok yang menakutkan lah menurut Mbak Najwa ini kan profesi yang mulia. ya. Seharusnya mereka yang melindungi, bukan mereka yang niban. Ya. Biar bisa ngambil momen bagus. Iya betul. Sangat berkemungkinan terjadi. Mungkin kejadian seperti ini kan terhadap dunia jurnalistik dan para wartawan ini bukan satu dua kali. Kalau untuk wartawan-wartawan yang memang spesifik ya, investigasi. Bahkan saya pernah ngalamin jam 2 subuh ditelepon orang. Cuma kita dituntut untuk menyampaikan suatu hal yang bersih, bening, dan jernih, menjalankan fungsi. Saya khawatir itu nanti akan timbul si oknum-oknum baru. Kecil-kecil menjadi besar-besar juga orang wartawan. Kita melaksanakan masyarakat sosialnya kan, yang secara undang-undang kan dilindungi. Malah sekarang harusnya kita itu sebagai seorang jurnalis bisa lebih meningkatkan potensi, meningkatkan kemampuan secara pribadi. Ya. Jangan pernah putus berkarya. Yang penting semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di CDB Official di program Speak Up bersama saya Bang Andul. Bang Andul aja ya. Maksud saya sih Suhanda. Sunda banget. Ya, Sunda banget. Sunda banget. Dan kembali saya bersama dengan seorang jurnalis senior yang nggak senior amat sih. Senior amat. Iya. Tapi sangat lebih senior lah dari saya karena mengarah. Cukup lama di dunia jurnalistik dan khususnya di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Apa kabar, Bang Nurin? Sehat, abangku, seniorku. Masih sehat walafiat. Sehat walafiat. Semangat. Tetap semangat. Masih di hari yang fitri ya. Masih suasana yang fitri. Yang penuh dengan Betul. bermaaf-maafan. Betul. Jadi di suasana yang penuh dengan kebahagiaan, ternyata ada pemberitaan yang cukup menyorot halayak ramai tentang dunia jurnalistik lagi aja. Ya. Dan saya kutip nih di Detik News ya. Kejadian ini berlangsung ketika Kapolri itu berkunjung ke Semarang untuk meninjau arus mudik. Ya. Dalam kunjungan tersebut ada seorang ajudan Kapolri yang menyingkirkan wartawan yang ingin meliput Kapolri dan bahkan sempat terjadi intimidasi. Ya mau ditempeleng satu-satu nih, kalian jurnalis ditempeleng satu-satu. Betul. Ini cukup ramai juga nih. Jadi cukup menyita perhatian ya. Betul. Karena ini jurnalis loh. Jurnalis yang profesinya menurut Mbak Najwa itu kan profesi yang mulia. Ya. Sebagai bagian dari pelayanan masyarakat, perlindungan kan masyarakat. Seharusnya mereka yang melindungi, bukan mereka yang niban. Udah satu lagi karena mereka meliput. Ya. Meliput untuk menyampaikan pemberitaan yang bagus. Betul. Untuk Kapolri. Tapi dengan kejadian ini akhirnya image dari kepolisian yang mulai membaik, tercoreng kembali. Ya walaupun sudah ada permintaan maaf bagi kita seorang jurnalis kampung. Ya mungkin belum tentu kelihatan dan didengar, ya kan perannya. Jurnalis nasional aja digituin. Bisa digitukan gitu. Apalagi kita sebagai jurnalis lokal. Benar. Yang perannya bahkan nggak kecatat mungkin ya. Gambaran dan momok yang menakutkan lah untuk kita di skala lokal. Makin aja nih nyari kita nih, buset itu. Kita harus tetap semangat. Iya betul. Itu segitu mau ngeliput tentang yang bagus-bagus, apalagi yang jelek-jelek kan gitu kan. Iya. Nah menurut Bang Dwi sendiri yang sudah malang melintang di dunia jurnalistik, khususnya di Kabupaten Tangerang, di daerah Provinsi Banten, bagaimana melihat kasus ini? Kalau untuk kasus ini ya, ini sebenarnya sesuatu hal yang memang sangat berkemungkinan, sangat berkemungkinan terjadi. Ketika kita ingin melakukan peliputan salah satu pejabat di ruang publik, di ruang umum. Karena semua jurnalis akan memperebutkan untuk biar bisa ngambil momen bagus. Betul. Ramai berdesak-desakan. Betul. Cara-cara jurnalis.
Cuman memang ya secara jurnalis memang kami sangat menyayangkan itu, bro. Ya, dimana mereka itu seharusnya malah menjadi pelindung, tapi justru malah sebaliknya. Cuman gini, kita kan belum tahu nih. Kita kan nih kalau belum tahu apakah itu pure kesengajaan, ya, pure kesengajaan atau memang suatu upaya apa ya, upaya mengamankan Kapolri lah dari seorang ajudan. Itu kan kita nggak ngerti juga tuh. Ya, kalau dari pemberitaan yang ada sih memang pasti ketidaksengajaan karena situasional. Tapi katanya disamperin lagi tuh, diancam tuh. Nah, kalau disengaja kali. Kalau secara kejadian kan responsif Kemungkinan. Itu kan kejadian seperti ini kan terhadap dunia jurnalistik dan para wartawan ini bukan 1-2 kali. Betul. Sering, bahkan sampai ada yang jurnalis itu sampai game over, meninggal dunia karena menjalankan tugas sebagai jurnalistik gitu. Itu beberapa waktu yang lalu ya. Iya, dan harus prihatin. Mereka kan perannya penting ya. Betul. Perannya penting untuk menyampaikan informasi yang segala informasi untuk ke masyarakat. Iya. Memang yang harus digarisbawahi itu kenapa selalu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap jurnalis dan berulang-ulang gitu. Nah, sebagai seorang jurnalistik yang sudah berkecimpung di dunia ini cukup lumayan lama lah, Bang Nurdin ini. Pernah nggak mengalami kejadian hal yang sifatnya mirip-mirip seperti itulah gitu? Dan tipsnya apa sih untuk mengatasi hal tersebut? Ya, jadi bukan mirip deh, lebih parah. Oh, lebih parah. Lebih parah. Karena gini, situasi itu bisa jauh lebih sulit. Tekanannya bisa jauh lebih kencang. Kalau wartawan itu, kalau untuk wartawan-wartawan yang memang spesifik ya, contoh wartawan investigasi, ya, dan berkaitan dengan kebijakan publik atau lain sebagainya lah, korupsi atau segala macam, kasus besar lah, mega proyek atau presernya lumayan ini ya. Itu kalau nggak kuat-kuat jantung, pernya bisa jebol. Bahkan saya pernah ngalamin jam 2 subuh ditelepon orang. Jam 2 subuh ditelepon orang yang nggak kenal, pikir gua tuh siapa itu. Orang udah pada tidur. Makanya jurnalis 24 jam ya itu jam 2 subuh masih ya. Sampai waktu itu istri gua kan lagi hamil besar tuh waktu itu. Hamil tua. Udah, katanya nggak usah kemana-mana dulu. Kalau bahasa orang Sunda itu pamali lah. Udah tambah ada ngedengar kejadian begitu kan. Yang lebih sadis lagi, begitu kalau kamu masih mau kayak gitu ya udah jangan salahin saya, kata dia. Inti narasinya mungkin seperti itulah. Itu pagi-pagi gua nggak bisa jalan, bro. Banyak kasusnya. Sebelah gua mesinnya langsung. Pagi-pagi orang lagi ngopi nggak ngapa-ngapain, tanya istri. Ini dari mistis dong. Ya begitulah. Ya kita kan orang-orang yang nggak terlalu percaya akan hal itu ya. Tapi kita yakini itu ada. Gitu kan. Artinya banyak secara hak jurnalis sudah dipenuhi oleh pemerintah. Perlindungan, mereka sudah memberikan perlindungan melalui undang-undang. Bagaimana seorang wartawan itu menjaga dirinya sendiri, karena akan banyak orang, banyak sifat orang, banyak karakter orang yang akan kita hadapi di lapangan. Jadi situasi-situasi seperti ini tuh bahkan lebih jauh, lebih berat dari ini juga berkemungkinan terjadi. Gitu. Ya. Jadi kalau dibilang apa ya namanya, caranya ya nggak ada caranya, nothing tulus saja. Nothing tulus. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Udah gitu aja. Ya, sekarang kita menyampaikan informasi, kita dituntut untuk menyampaikan informasi secara benar, akurat. Ya, betul nggak? Ya, biar nggak ada hoax. Ya, kita dituntut, ya, profesi kita. Ya. Tapi secara apa namanya? Emosional, manusiawi. Alamiah kita manusia, apakah kita sempurna? Enggak. Kita juga sama. Ya. Banyak sesuatu hal yang kurang tentunya, karena manusia tempatnya kurang.
Cuma kita dituntut untuk menyampaikan sesuatu hal yang bersih, bening, dan jernih. Fungsi jurnalistik itu apa sih? Jadi Perannya lah. Jadi begini, kalau kita mau bicara lebih tentang jurnalistik ya, dari yang saya tahu, jurnalistik itu memiliki garis besarnya, seorang jurnalis itu memiliki fungsi sosial, menjalankan fungsi sosial. Menjalankan fungsi sosial. Mereka itu menjalankan fungsi sosial. Masyarakat yang menjalankan fungsi sosial. Dan disepakati Apa aja tuh 4 poin-poinnya? unsur. Jadi poin yang pertama itu support, responsibility, partisipasi, ya kan? Kontrol itu yang terakhir, kontrol. Jadi jangan kadang-kadang juga ada juga yang mungkin teman-teman yang masih perlu memperbaiki diri gitu kan. Yang mereka taunya wartawan itu hanya kontrol sosial. Kontrol sosial. Padahal mah kontrol sosial adalah bagian dari unsur dari fungsi sosial itu tadi. bagian dari fungsi sosial tadi ya. Nah, makanya kita tuh sebagai seorang jurnalis harus mengcover diri kita sendiri. Dengan cara apa? Menjalankan kegiatan jurnalistik kita itu secara baik dan benar. Kita melakukan wawancara di tempat yang benar. Kita melakukan investigasi dengan teknikal yang benar. Gitu. Bagaimana cara kita menggali informasi dari narasumber dengan situasi yang benar juga. Ya contoh gini, kalau kita investigasi maraknya kasus LPG oplosan lah contohnya ini contoh. Oke. Nah kita investigasi, kita wawancara bosnya nih, si pemilik pengoplosan. Iya. Kira-kira nih kena intimidasi nggak kita? 90% kena. Nah, kalau kena, ya itu masyarakatnya, apa sih wartawannya harus setidaknya dia keluar dulu zonanya, ya kan? Kan ada tekniknya sebenarnya nggak usah muluk-muluk harus sekolah, kuliah segala macam, nggak perlu. Teknik menyelamatkan diri sendiri aja gitu. Jangan mentang-mentang wartawan dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Udah terus niatnya karena Allah, ya karena Allah aja. Udah gimana Allah aja lah katanya. Ya itu kan berarti kan nggak ada usahanya. Karena Allah juga mengajarkan gerak usaha. Ini makanya Allah kan kalau ayam ya ular juga dicongcong aja sama dia. Iya, kayak kalau kita mau perang, orang mau bawa basoka, lu cuman bawa niat doang, mati duluan lah gitu. Ya, jadi ada beberapa poin yang memang harus seorang wartawan itu harus menguasai itu. Yang gue juga nggak menguasai banget sih, cuman ya itulah yang gue tahu. Hal-hal seperti itu bakalan menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Ya, ketika kejadian ini yang ngalamin tuh wartawan nasional. Bayangin aja. Sekelas wartawan nasional masih kayak begini nih, masih kena intimidasi. Masih kena tiban. Iya kan? Bener nggak? Iya. Coba gimana kalau wartawan yang junior, yang baru-baru muncul. Iya. Biasanya kan kalau yang baru-baru makan kemana-mana aja tuh. Begitu dengar begitu udah down duluan kan? Akhirnya kan jiwa-jiwa sosial mereka kan mulai sedikit mendapatkan cover body kan, karena mereka gimana ya, ini akan terlalu banyak beban yang dipikirkan oleh teman-teman di tingkat daerah lain. Yang bikin kita itu bikin gua sendiri lebih lebih pengen menyampaikan sesuatu hal itu para pelaku oknum-oknum pelaku pengancaman ataupun kriminalisasi terhadap seorang wartawan itu simpel sekali menyelesaikannya gitu. Itu aja sebenarnya. Saya khawatir bukan seperti apa ya. Saya khawatir itu nanti akan timbul si oknum-oknum baru. Ya udah, gua tabok aja dulu, ntar juga beres kok. Iya, tau lah. Kalau kita ngomongin wartawan nasional, ruang lingkupnya hanya ibu kota. Tapi wartawan daerah
otomatis lebih banyak loh. Ya. Benar kan? Yang bahkan tidak terlihat atau terdeteksi ataupun terpublikasi. Betul. Kan? Ini kan menjadi kayak semacam apa ya, bola salju. Ya. Kecil-kecil itu menjadi besar gitu kan. Yang kalau tidak ada penyelesaian baik secara individual maupun secara apa organisasi kewartawanan maupun perusahaan pers sendiri. Tapi banyak ya mungkin praktek-praktek di lapangan, jadi di lapangannya kan justru yang tidak tercover malah wartawan itu sendiri. Ya. Gitu. Kalau masalah perbedaan sudut pandang ya oleh oleh para pejabat lah gitu ya, ada para pejabat ketika memang ada suatu yang kita rasakan suatu perbedaan antara si A dan si B, antara si wartawan si A si B, karena memang dilihat dari yang abang sampaikan tadi, ya itu sah-sah aja sih, menurut saya ya sah-sah aja. Cuman yang jadi nggak sah itu kalau mereka nggak terima kita. Oke. Ya, itu yang jadi kurang etis kalau buat saya. Karena kenapa? Jurnalis itu begini bang, secara luasnya. Ini dari yang saya tahu ya. Jurnalis itu adalah seorang wartawan yang melaksanakan kegiatan jurnalistik secara kontinu. Ya. Jadi nggak perlu ada pengakuan dari suatu perusahaan pers. Tambah zamannya memang mendukung untuk itu. Nggak perlu. Jadi siapa aja bisa disebut seorang jurnalis. Di zaman sekarang itu siapa aja bisa mendapatkan julukan seorang jurnalis ketika dia itu melakukan aktivitas kewartawanan, ya kan, secara kontinu. Ya udah sama. Sekarang lihat zaman digital, TikTok. Iya. Jadi semua informasi udah masuk kemana-mana sekarang. Itu jurnalis publik ya, kisah jurnalis itu. Nah, cuman sekarang harusnya kita itu sebagai seorang jurnalis bisa lebih meningkatkan potensi ya, meningkatkan kemampuan kita secara pribadi ya, menuangkan itu sesuai dengan zamannya. Gitu. Karena ya malu lah katanya bapak wartawan tapi kegiatannya kalah sama yang citizen. Nah, itu. Bagian penutup nih sebelum kita tutup obrolan kita kali ini. Bang Udin punya pesan atau pesan-pesan untuk para jurnalistik. Jadi di kesempatan ini saya mau sedikit memberikan dukungan moral lah, semangat ya kepada teman-teman yang mungkin baru mau memulai kegiatan jurnalistik, yang baru mungkin tertarik dengan profesi jurnalistik. Jangan pernah takut menghadapi kenyataan. Perbanyak wawasan, pengetahuan. Jalankan porsimu sesuai dengan kemampuanmu. Tapi harus dibarengi dengan ilmumu. Kenapa? Karena seorang wartawan menyampaikan informasi. Dalam garis besar berarti seorang wartawan harus pintar. Gimana kalau yang nyampein pintar? Yang nyampeinnya bodoh tapi dia nyampein informasi, akhirnya karya informasi seperti apa nanti? Nah itu. Jadi terus berbuat untuk bangsa, jangan pernah putus berkarya. Selamat jadi seorang jurnalis hebat di masa yang akan datang. Nah gitu aja mungkin. Keren ya? Keren. Oke, demikianlah perbincangan kami untuk episode kali ini. Semoga bisa memberikan semangat. Semangat doang sih. Semangat doang. Manfaat mah belum tentu. Dan yang penting semangat. Tetap yang penting semangat. Iya. Berkarya. Berkarya sebagai seorang jurnalistik. Ya. Pantang menyerah. Ya. Terima kasih Sobat CDB. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, thank you. Oke, kawan, sukses.